Hello guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Sahara Pasaribu dari kelas SIM 2101, mahasiswi dari Universitas Budi Dharma. Ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak Abdul Sani Sembiring sebagai dosen mata kuliah Sistem Operasi dengan judul penjadwalan. Yang pertama sekali kita bahas adalah apa itu pengertian dari penjadwalan. Penjadwalan itu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan ini memiliki tugas untuk memutus kapan proses harus berjalan, kapan proses berjalan, dan berapa lama proses itu berjalan. Berikutnya ada tipe penjadwalan. Dalam implementasinya, penjadwalan adalah hal yang kompleks dalam sistem operasi karena melibatkan lebih dari satu aturan. Dari kompleksitas tersebut, penjadwalan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan yang digunakan untuk menentukan proses apa yang dijalankan berikutnya setelah proses saat ini berakhir. Proses yang dipilih adalah proses yang sudah dinyatakan siap untuk dieksekusi oleh CPU. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan ini digunakan untuk menangani proses-proses yang perlu dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Pemindahan ini kita kenal dengan sebutan swapping. Swapping terhadap suatu proses dilakukan apabila proses tersebut perlu melakukan akses ke perangkat masukan atau keluaran atau juga pemanggilan sistem call. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini memungkinkan sistem operasi menjalankan proses-proses yang memiliki prioritas paling rendah. Berikutnya adalah strategi penjadwalan, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Pada penjadwalan ini, proses yang mendapatkan kesempatan dieksekusi oleh CPU akan dijalankan sampai selesai sebelum menjalankan proses lainnya. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive, yang merupakan kebalikan dari non-preemptive, di mana untuk satu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara dan eksekusi dialihkan ke proses lainnya. Penjadwalan preemptive baik digunakan untuk sistem yang setiap prosesnya perlu dieksekusi secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, di mana apabila terjadi interupsi, sistem dituntut untuk dapat menangani interupsi tersebut dengan cepat. Agar dapat melakukan peralihan proses yang cepat, maka pada strategi ini, semua proses yang akan dijalankan ditempatkan di memori utama. Di sisi lain, walaupun cepat melakukan peralihan dan eksekusi, strategi ini memerlukan konsumsi memori utama yang cukup besar. Berikut adalah kriteria penjadwalan. Ada adil atau fair nodes. Adil adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan jatah waktu pemproses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. Yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk ini merupakan pemproses itu tidak menganggur.
Berikutnya adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem, diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi atau waktu pelayanan job dan waktu menunggu. Selanjutnya ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Sasaran penjadwalannya yaitu memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kriteria tersebut saling bergabung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih di antara proses tersebut. Cara ini meningkatkan overhead sistem dan mereduksi throughput. Kebijaksanaan perancang penjadwalan melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Algoritma yang menerapkan strategi preemptif adalah yang pertama adalah RR, yaitu round robin. Yang kedua adalah SRF, yaitu sorted remaining first. Yang ketiga adalah PS, yaitu priority scheduling. Yang keempat adalah GS, yaitu granted scheduling. Di dalam penjadwalan ada namanya waktu tanggap atau response time untuk melakukan pemrosesan. Waktu tanggap ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu tanggap pada sistem interaktif, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Waktu tanggap ini disebut juga terminal response time. Yang kedua ada waktu tanggap pada sistem waktu nyata atau real time. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud eksekusi. Disebut juga event response time. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan waktu tanggap. Berikutnya adalah algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive. Yang pertama adalah FCFS atau first come first served. Yang kedua SJF atau sorted job first. Yang ketiga adalah HRN atau Higgs ratio next. Yang keempat MFQ atau multiple feedback quest. Selanjutnya adalah penjadwalan multiproses atau multiprocessing. Apa yang membedakan penjadwalan biasa dengan penjadwalan multiprocessing? Kata multiprocessing diambil dalam bahasa Inggris yaitu teknologi yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor tersebut. Selanjutnya, berdasarkan simetrinya, multiprocessing terbagi atas 4, yaitu 1. Asymmetric multiprocessing atau ASMP, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor memiliki tugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem, sedangkan slave prosesor bertugas melayani user request dalam pengeksekusian program. Yang kedua,
Symmetric Multiprocessing atau SMP. Symmetric Multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang telah dibagikan, memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output, dan dikendalikan oleh instansi sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, juga tidak memesan untuk tujuan khusus. Yang ketiga, Non-Uniform Memory Access atau NUMA Multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multipemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Yang keempat, clustering, yaitu proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja dengan dinamakan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat, atau bisa juga melalui jaringan lokal LAN. Selanjutnya adalah karakteristik sistem operasi real time. Yang pertama adalah single purpose, yaitu tidak seperti PC yang memiliki banyak kegunaan. Sebuah sistem waktu yang nyata biasanya hanya memiliki satu tujuan, seperti mentransfer sebuah lagu dari komputer ke MP3 player. Yang kedua adalah small size. Maksudnya adalah kebanyakan sistem waktu nyata banyak yang ada memiliki physical space yang terbatas. Yang ketiga adalah inexpensively mass production, yaitu sistem operasi waktu nyata memenuhi persyaratan waktu yang ditentukan dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang memberikan prioritas kepada proses waktu nyata yang memiliki penjadwalan prioritas paling tinggi. Selanjutnya, penjadwalan harus menjamin bahwa prioritas dari proses waktu nyata ini tidak lebih dari batas waktu yang ditentukan. Kedua teknik untuk persyaratan waktu adalah meminimalkan respon time dari sebuah event seperti interupsi. Berikutnya ada jenis sistem operasi real time, yaitu terbagi atas beberapa jenis. Ada hard real time, sistem yang menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi kegagalan menyelesaikan taks, maka sistem akan mengalami efek berbahaya yang dapat merusak sistem secara keseluruhan. Yang berikutnya ada soft real time, yaitu menyediakan prioritas untuk mendahulukan proses yang menggunakan real time daripada proses yang tidak menggunakan real time. Jika terjadi kegagalan, maka sistem akan mengalami efek yang tidak begitu berbahaya bagi sistem, seperti terjadinya penurunan performa sistem. Selanjutnya ada firm real time system yang memiliki sifat yang sama dengan soft real time system. Tapi sistem model ini tidak akan bekerja dan menyelesaikan tugasnya ketika waktu deadline sudah lewat. Sistem ini akan berhenti bekerja tapi tidak menyebabkan failure pada keseluruhan sistem. Selanjutnya adalah semi-hard real system. Metode yang menggabungkan semi-hard dengan semi-soft. Dengan demikian, waktu deadline-nya lebih pendek jika dibandingkan dengan soft real time. Berikutnya adalah interactive deadline atau waktu deadline-nya bisa ditawar. Pada interactive real time, maka waktu deadline-nya bisa ditawar, artinya tidak secara mutlak pada titik tertentu, tetapi tergantung dari kesepakatan yang ditentukan dan fleksibel. Berikutnya probabilistik atau statistik. Metode ini biasanya menggunakan teori probabilitas atau teori kemungkinan dengan metode statistik.
Selanjutnya adalah Intelligent RTS, metode yang menggunakan expert system atau kecerdasan buatan. Berikutnya ada beberapa manfaat sistem operasi real time. Yang pertama adalah task scheduling, yaitu task ini dipanggil ketika dibutuhkan menjamin aliran program dan respon event yang lebih baik. Yang kedua adalah multitasking, yaitu penjadwalan task memberikan ilusi menjalankan sejumlah task secara simultan. Yang ketiga, deterministic behavior, yaitu event dan interupsi ditangani dalam sebuah waktu yang terdefinisi. Yang keempat, sorted ISR, yaitu memungkinkan perilaku interupsi yang lebih dapat ditentukan. Yang keempat, intertask communication, yaitu mengelola sharing data, memori, dan sumber daya perangkat keras di antara beberapa task. Yang kelima, definite stack usage, yaitu setiap task dialokasikan di ruang stack, memungkinkan penggunaan memori yang dapat diperkirakan. Yang terakhir adalah sistem manajemen, yaitu memungkinkan kita untuk fokus pada pengembangan aplikasi daripada mengelola sumber daya. Kesimpulan dari materi presentasi yang telah saya jelaskan yaitu penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan ini memiliki tugas menentukan proses mana yang harus berjalan serta kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan yaitu adil, efisiensi, waktu tanggap, turn on time, dan throughput. Terdapat 3 tipe penjadwalan dalam sistem operasi, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Macam-macam strategi di dalam penjadwalan dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan non-preemptive dan penjadwalan preemptive. Penjadwalan multiprocessing adalah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Berdasarkan simetrinya, multiprocessing terbagi atas 4, yaitu asymmetric multiprocessing atau ASMP, symmetric multiprocessing atau SMP, non-uniform memory access atau NUMA multiprocessing, dan clustering. Sistem operasi real-time terdapat 3 karakteristik, yaitu single purpose, small size, dan inexpensively mass production. Ada beberapa jenis sistem operasi real-time juga, yaitu ada hard real-time system, soft real-time system, firm real-time system, semi-hard real-time system atau HRTS, atau semi-soft real-time SRTS, interactive deadline atau waktu deadline-nya itu bisa kita tawar, dan probabilistik atau statistik, serta intelligent RTS. Sekian presentasi dari saya tentang materi penjadwalan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Abdul Sani Sembiring selaku dosen mata kuliah sistem operasi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton.